Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini, Bu Erisa akan menyampaikan tutorial step by step untuk melakukan georeferencing data raster, sehingga data raster kita dapat memiliki sistem koordinat yang menunjukkan posisi aktualnya di muka bumi. Nah, oleh karenanya, mari kita terlebih dahulu membuka aplikasi pemetaan kita. Pada kesempatan kali ini, Bu Erisa menggunakan ArcMap 10.2. Namun, proses georeferencing ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi lainnya seperti Quantum GIS ataupun ArcMap dengan versi terbaru, lebih baru ataupun lebih lama. Nah, terlebih dahulu kita tambahkan data yang akan kita lakukan proses georeferencing data raster kita dengan cara add data, lalu diambil salah satu data yang akan kita lakukan georeferencing. Pada kesempatan kali ini, Bu Erisa menggunakan data Bu Erisa yaitu peta untan dengan format BMP. Oke, ketika teman-teman akan melakukan loading data terhadap lembar kerja ArcMap ini, akan muncul dialog bar berupa Unknown Spatial Reference. Nah, dialog bar ini menunjukkan bahwa data raster yang kita tambahkan kepada ArcMap kita atau worksheet kita itu belum memiliki sistem referensi spasial. Nah, oleh karena itu akan kita lakukan proses georeferencing. Nah, namun sudah bisa terbuka. Oke, sebelum melakukan proses georeferencing, mungkin sebagai brainstorming terlebih dahulu, Bu Erisa akan menjelaskan perbedaan data vektor dan data raster. Ada yang masih ingat? Oke, kita coba buka dua-duanya ya, data raster dan data vektor. Nah, data vektor itu biasanya ekstensinya adalah SHP untuk data vektor berupa data spasial vektor. Kita add data terlebih dahulu. Mari sama-sama kita perhatikan apakah bedanya data raster dengan data vektor. Sebelumnya, mari kita lihat data raster yang sudah kita load. Nah, data raster ini apabila teman-teman load secara dan di zoom secara optimal, nah akan nampak kotak-kotak kecil atau pecah-pecah di mana kotak-kotak ini merupakan pixel. Pixel itu akronim dari picture element, di mana masing-masing kotak ini memiliki informasi berupa nilai pantulan spektral dari gambar tersebut apabila data raster kita berupa citra. Namun, apabila data raster kita berupa foto ataupun hasil screenshot, nilai RGB ini menunjukkan nilai kecerahan untuk gelombang merah, hijau, dan biru. Nah, gampangnya pokoknya kalau data raster itu apabila di zoom secara optimal, dia formatnya akan pecah-pecah dan kotak-kotak seperti ini. Di mana kotak ini merupakan pixel yang menyimpan informasi dari data raster. Lalu apa bedanya dengan data vektor? Mari kita buka data vektornya dengan zoom to layer. Nah, data vektor ini mirip dengan data grafis kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi desain seperti CorelDRAW ataupun AutoCAD. Nah, kalau data raster tadi apabila di zoom dia akan pecah, namun data vektor apabila di zoom dia tidak akan pecah. Justru dia akan menampilkan detil-detil lekukan-lekukan untuk garis misalnya pada data vektor ini. Nah, jadi semakin dia di zoom dia tidak akan pecah, meskipun kita zooming optimal dia tidak akan pecah, namun dia akan menampilkan detil-detil dari garis-garis ataupun bentuk-bentuk yang tergambar pada data vektor yang kita miliki. Jadi sekarang sudah bisa memahami ya apa bedanya data raster dan data vektor. Oke, kembali kepada proses georeferencing. Tadi sudah Bu Erisa lakukan zoom to layer, di mana menampilkan data yang akan kita kerjakan.
Lalu selanjutnya silakan dipastikan bahwa tools georeferencing ini sudah aktif. Apabila belum aktif, silahkan teman-teman klik kanan pada toolbar ini, lalu silahkan diaktifkan georeferencing. Nah, ini kan baris belum ada georeferencingnya, kan baris aktifkan georeferencing. Nah, ketika sudah tertampil tools georeferencing, kita dapat melakukan proses georeferencing. Namun, terlebih dahulu marilah kita definisikan sistem proyeksi yang akan kita gunakan untuk peta ini. Caranya dengan view data frame properties di bagian koordinat sistem. Nah, di bagian koordinat sistem ini kita perlu memilih sistem koordinat yang akan kita gunakan. Geographic Coordinate System digunakan untuk sistem koordinat yang bersifat global, di mana menggunakan sistem koordinat geografis. Sedangkan Projected Coordinate System itu kita gunakan ketika kita akan melakukan georeferencing untuk peta-peta dengan sistem koordinat lokal. Contohnya kalau di Indonesia itu yang sering digunakan adalah UTM. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan georeferencing dengan sistem koordinat UTM menggunakan datum WGS 1984. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu Southern Hemisphere dan Northern Hemisphere. Nah, sebelum kita memilih apakah kita perlu memilih yang Northern ataukah Southern, terlebih dahulu dipastikan area yang kita petakan atau peta kita ini areanya itu ada di belahan bumi bagian utara ataupun di belahan bumi bagian selatan. Nah, karena ini adalah Universitas Tanjung Pura dan terletak di kota Pontianak dan masih ada di belahan bumi bagian selatan, maka kita pilih yang Southern Hemisphere. Nah, ketika kita sudah memilih Southern Hemisphere ini, akan ada berbagai zona pada belahan bumi bagian selatan. Untuk kota Pontianak sendiri itu ada di zona 49M. Nah, namun di aplikasi ArcGIS ini dia tidak bisa membedakan zona berdasarkan hurufnya. Jadi hanya bisa membedakan belahan bumi bagian utara ataupun bagian selatan, di mana kalau belahan bumi bagian selatan semua otomatis akan hurufnya menjadi S, sedangkan yang utara akan menjadi N. Ketika sudah tahu area yang kita petakan masuk ke dalam zona berapa, kita pilih. Nah, pada bagian current coordinate system ini, dia akan muncul sistem koordinat yang kita pilih. Nah, ini kita memilih sistem koordinat UTM zona 49S dengan datum WGS 1984. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini kita atur lagi sekali lagi data frame properties untuk tampilan dari satuan unit display-nya. Nah, ini unit display-nya adalah meter. Karena UTM itu satuannya meter, nah jadi ini kita pilih meter. Apabila kita akan melakukan georeferencing untuk geografis, kita pilih yang degrees, minute, seconds, atau degrees, decimal, minutes. Nah, karena kita menggunakan UTM, kita pilih yang meters. Oke. Nah, di sini di display ini akan berubah menjadi meter. Namun, angka-angka ini belum sesuai dengan koordinat sesungguhnya seperti pada yang tertampil pada peta karena belum dilakukan proses georeferencing. Nah, untuk menginputkan titik ikat dalam proses georeferencing dapat menggunakan tools georeferencing ini, yaitu add control point. Nah, di add control point ini teman-teman silahkan inputkan koordinat pada pertemuan garis-garis bantu pada peta. Diklik satu kali klik kiri, lalu ditarik bebas, jangan diklik lagi. Klik kanan input X and Y. Nah, ini input X and Y ini digunakan untuk melakukan input koordinat UTM. Untuk X itu silahkan dipilih 315500
dan untuk Y adalah yang 9993500. Nah, ini untuk kasus peta Bu Erisa. Apabila teman-teman menggunakan peta yang lainnya, nah itu sangat bisa, silahkan diikuti koordinat pada peta teman-teman masing-masing. Oke, nah ketika sudah diinputkan titik ikat yang pertama, gambarnya akan langsung hilang, tapi tidak usah panik teman-teman. Silahkan dilakukan load data lagi dengan zoom to layer. Nah, dia akan nampak. Titik ikat yang pertama yang sudah kita inputkan akan berwarna merah, tidak aktif lagi. Nah, untuk proses georeferencing sebaiknya dilakukan pada minimal 4 titik ikat yang menyebar secara merata pada keseluruhan muka peta. Nah, untuk selanjutnya titik ikat kedua kita letakkan di sini di bagian kiri bawah. Input X dan Y. Ketika kita sudah melakukan input satu kali, biasanya aplikasi ArcMap ini akan membaca secara otomatis koordinat-koordinat selanjutnya menurut perkiraan sistem mereka. Nah, namun tetap perlu kita masukkan titik koordinat yang pas sesuai dengan yang tertampil pada peta kita. Hilang lagi. Kalau hilang, silahkan di zoom to layer. Oke, selanjutnya kita tambahkan titik ikat pada bagian kanan atas. Silahkan dipastikan dulu terlebih dahulu bahwa angka yang akan teman-teman inputkan itu dapat terlihat dengan baik. Koordinat selanjutnya semakin mirip yang terbaca oleh sistem. Oke, nah selanjutnya pada titik ikat terakhir, yaitu pada bagian kiri bawah. Nah, kalau misalnya tidak sengaja terklik seperti ini, teman-teman gak usah panik misalnya, atau misalnya teman-teman salah melakukan input koordinat, ini Bu Erisa asal ya misalnya. Oke, nah dia akan bergeser dengan yang seharusnya. Tapi jangan khawatir, ini titik ikat yang kita inputkan itu bisa dihapus dengan cara view link table. Nah, di sini akan muncul titik ikat mana yang kira-kira salah. Nah, ini Bu Erisa akan menghapus untuk titik ikat yang keempat, yang ini, karena tadi salah pencet. Caranya tinggal di delete saja. Nah, otomatis titik ikat yang kita salah masukkan tadi akan hilang. Lalu selanjutnya kita masukkan titik ikat yang betul. Ketika keempat titik ikat sudah diinputkan dan petanya sudah nampak baik, jadi maksudnya tidak belok-belok atau tidak terbalik, nah itu kemungkinan besar proses georeferencing kita sudah betul. Nah, selanjutnya jangan lupa tahapan yang paling penting adalah update georeferencing. Nah, jadi proses georeferencing tadi itu akan memberikan koordinat pada semua muka peta kita atau data raster kita sehingga sudah memiliki sistem koordinat. Nah, terus kalau kita zoom in, zoom out, skala peta atau skala data kita ini sudah sesuai dengan yang seharusnya atau sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, ketika sudah dilakukan proses georeferencing, untuk meyakinkan silahkan teman-teman remove dulu petanya, lalu coba dimasukkan kembali peta yang sudah tergeoreferencing tadi.
Nah, kalau tidak ada dialog bar unknown spatial reference system, berarti peta teman-teman itu sudah tergeoreferencing dengan baik. Cara lain untuk memastikan bahwa data raster teman-teman tadi itu sudah tergeoreferencing dengan baik dan proses georeferencing sudah berhasil, itu dapat juga kita lihat pada lokasi penyimpanan dari data kita. Silahkan teman-teman buka File Explorer. Nah, silahkan dibuka direktori di mana tempat teman-teman menyimpan data teman-teman sendiri. Nah, pada direktori penyimpanan data kita dapat diketahui bahwa data raster yang belum dilakukan proses georeferencing itu hanya terdiri atas satu file saja, di mana tipe datanya atau format penyimpanannya yaitu bisa berupa JPEG, JPG, PNG, ataupun BMP, atau juga dapat berformat TIFF atau GeoTIFF. Nah, tapi biasanya kalau TIFF dan GeoTIFF itu yang sudah memiliki sistem referensi spasial. Nah, di sini data yang kita lakukan proses georeferencing adalah peta untan.bmp. Nah, untuk peta untan.bmp itu terdapat 3 file lainnya selain yang tipenya BMP file. Ada peta untan.bmp.aux, .bmp.ofr, dan bpwx. Nah, ini menunjukkan bahwa proses georeferencing kita tadi sudah berhasil dan sudah tersimpan dengan baik. Namun, apabila teman-teman tadi lupa melakukan proses update georeferencing, data-data ini akan bersifat temporary, atau ketika laptop atau komputer teman-teman dimatikan, itu hanya akan tersisa 2 ataupun 1 ekstensi data lainnya. Jadi, pada proses georeferencing jangan lupa untuk melakukan proses update georeferencing. Cukup mudah bukan? Oke, ini tadi merupakan tutorial untuk melakukan proses georeferencing untuk data raster yang berupa peta yang sudah memiliki koordinat. Lalu, bagaimana untuk data raster yang belum memiliki koordinat? Belum ada koordinat bantu, maksud Bu Risa? Coba kita buka Citra Untan belum georeference. Nah, seperti halnya proses yang pertama tadi, ketika data raster kita itu belum memiliki sistem referensi spasial, akan muncul dialog bar untuk create pyramids for data kita. Nah, create pyramids ini adalah untuk melakukan loading data raster yang belum memiliki sistem referensi spasial. Jadi kalau muncul dialog bar seperti ini, klik saja yes. Lalu juga akan muncul dialog bar seperti tadi, unknown spatial reference, untuk data yang belum kita lakukan proses georeferencing, yaitu pada kesempatan kali ini Citra Untan 04 2020 belum geograf. Selanjutnya kita klik OK. Nah, data raster kita ini belum memiliki informasi apapun terkait dengan sistem koordinatnya atau titik koordinatnya, ataupun belum ada titik ikat sama sekali. Nah, karena kita akan melakukan georeferencing untuk sistem koordinat geografis, terlebih dahulu kita atur untuk data frame propertiesnya, karena tadi kita menginputkan koordinat sistemnya adalah UTM. Nah, karena ini geografis, maka kita perlu melakukan input ulang untuk sistem koordinat geografis, yaitu pada pilihan Geographic Coordinate System. Silahkan dipilih yang World dengan datum WGS 1984. Ini merupakan datum yang sering digunakan di Indonesia. Oke. Nah, dia akan hilang. Zoom to layer. Lalu juga karena sistem koordinat geografis itu memiliki satuan detik, menit, dan second, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap satuannya, yaitu degrees, decimal,
minutes ataupun decrease minute second, karena nanti kita akan melakukan input menggunakan decrease minute second. Agar lebih mudah, kita gunakan displaynya satuannya decrease minute second. Oke, dan dia sudah berubah menjadi decrease minute second. Nah, jadi sudah siap untuk dilakukan proses georeferencing. Namun, data raster kita ini belum memiliki informasi apapun terkait titik ikat ataupun koordinat yang akan kita inputkan. Oleh karenanya, kita memerlukan bantuan aplikasi lain yang dapat memberikan informasi titik ikat yang nampak pada muka data raster kita, muka peta di data raster kita. Apabila kita tidak memiliki titik ikat yang berasal dari lapangan, seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan titik ikat pada muka peta untuk data raster kita ini, kita dapat menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Silahkan teman-teman buka terlebih dahulu Google Earth Pro. Apabila belum memiliki, silahkan install terlebih dahulu. Oke. Nah, di Google Earth Pro ini ada informasi mengenai sistem koordinat UTM, karena dibagi-bagi menjadi beberapa zona dan beberapa huruf. Karena kita akan melakukan proses georeferencing untuk sistem koordinat geografis, terlebih dahulu kita ubah tampilan dari Google Earth Pro kita menggunakan sistem koordinat geografis dengan display show latitude atau longitude-nya satuannya degrees, minutes, sama second. Ini bisa opsi pertama ataupun bisa juga decrease decimal minutes. Nah, tapi Bu Elisa akan prefer ke decrease minutes dan second. Selanjutnya oke. Lalu kita cari lokasi yang akan kita lakukan georeferencing. Ini adalah Universitas Tanjung Pura. Silahkan diketik di search. Nah, Google Earth akan menunjukkan lokasi Universitas Tanjung Pura. Nih, jadi yang nampak pada peta dengan data raster yang akan kita georeferencing kurang lebih sama. Nah, kalau misalnya teman-teman agak terganggu dengan garis bantu grid-grid ini, itu bisa dihilangkan. Caranya dengan view di uncheck untuk gridnya. Nah, jadi lebih bersih tampilannya. Lalu untuk menentukan titik ikat sebagai input georeferencing data raster kita, caranya adalah dengan mengambil pinpoint pada Google Earth. Nah, jadi untuk ini Bu Elisa sudah mencontohkan. Silahkan teman-teman cari titik atau kenampakan yang sama-sama nampak pada data raster teman-teman, juga pada Google Earth. Ini Bu Elisa mencontohkan untuk di Fakultas Kehutanan. Jadi nanti akan kita lakukan proses georeferencing. Titik ikat pertama adalah di ujung atap Fakultas Kehutanan yang baru. Nah, caranya adalah dengan memberikan new place mark. Nah, ini bisa kita arahkan ke titik yang akan kita gunakan sebagai titik ikat. Nah, ketika kita mengarahkan titik ikat ini atau place mark ini, dia akan berubah-ubah koordinatnya ini sesuai dengan lokasi penempatan titik ikat kita. Karena Bu Elisa sudah membuat titik ikat terlebih dahulu, ini juga bisa dibuka ulang. Nah, jadi lokasi koordinat dari titik ikat yang pertama ini adalah latitude-nya sekian dan longitude-nya sekian. Lalu bagaimana memasukkan informasi titik koordinat dari titik ikat ini ke dalam ArcMap? Caranya sama, tahapan demi tahapannya dengan proses georeferencing untuk koordinat UTM tadi, yaitu dengan add control point. Nah, ini silahkan teman-teman arahkan kursor pada titik ikat yang sama antara yang teman-teman pilih di Google Earth dengan di muka peta
teman-teman. Nah, ini Bu Erisa inputkan. Lalu klik kanan. Nah, tadi ketika kita akan melakukan georeferencing menggunakan sistem koordinat UTM, itu kita memilih yang input X and Y. Namun, apabila kita ingin melakukan proses georeferencing untuk sistem koordinat geografis, kita menggunakan input DMS of long and lat. Ini yaitu maksudnya adalah input date, minute, dan second dari longitude dan latitude. Nah, jadi dia di sini ada nilai koordinat untuk longitude dan latitude. Nah, selanjutnya tinggal kita inputkan nilai longitude dan latitude-nya. Tapi ingat, jangan sampai terbalik karena nanti kalau terbalik peta atau data raster kita akan tidak beraturan. Oke. Untuk longitude-nya kita inputkan nilainya 109 derajat, 20 menit, dan 32 detik. Untuk latitude-nya 0 derajat, 3 menit, dan 38 detik. Oke, ketika hilang, silakan di zoom to layer. Untuk titik ikat yang pertama sudah kita inputkan. Selanjutnya kita cari objek lain yang akan kita gunakan sebagai titik ikat kedua. Nah, ini Bu Erisa juga sudah membuat untuk titik ikat yang kedua. Ada di sini. Silahkan dicari untuk tampilannya pada data raster teman-teman. Lokasi yang sama. Diinputkan titik ikat yang kedua. Oke, nah di zoom to layer lagi. Nah, ini ada sedikit pergeseran, tapi tidak masalah. Selanjutnya teman-teman cari lagi titik ikat yang mana nanti untuk titik ikat ini minimal 4 dan menyebar di seluruh permuka di area yang rata pada muka data raster kita. Oke, selanjutnya Bu Erisa akan menempatkan titik ikat di yang kira-kira mudah untuk dikenali. Oh iya, di dekat perpustakaan. Nah, Bu Erisa letakkan di ujung bagian sini. Oke, silakan diinput juga untuk data rasternya. Di sebelah sini kira-kira. Nah, dia akan membaca secara otomatis. 03 28 sama. Oke. Selanjutnya teman-teman cari lagi. Ini titik ikat yang teman-teman pilih, boleh di OK ataupun cancel. Kalau OK nanti dia akan tersimpan terlihat di Google Earth teman-teman. Kalau di cancel berarti dia tidak akan tersimpan pada Google Earth teman-teman. Nah, perlu untuk diperhatikan teman-teman ketika melakukan proses georeferencing. Tadi kan add point-nya ini, cursor add point-nya masih aktif di sini ya, add control point. Nah, untuk meminimalisasi kesalahan apabila misalnya kita mau menggeser, kita salah klik gitu. Nah, itu kita ubah terlebih dahulu kursor kita menjadi pen. Nah, agar kita bisa leluasa untuk menggeser-geser posisi dari muka peta kita. Nah, ini agak tidak beraturan. Oleh karenanya mari kita cari untuk titik ikat yang selanjutnya. Ikat selanjutnya karena ini sudah ada di sini, akan Bu Erisa ikatkan di gedung ini. Oke, mari kita ikatkan di gedung.
di ujung atap gedung. Oke, kita pinpoint untuk titik ikatnya di sebelah sini. Kita berikan georeferencing untuk area yang sama di sini, kira-kira di sini. Input 109, 20, 44. Oke. 0 derajat 3 menit 45 detik. Nah, itu agak bergeser sedikit, tapi tidak masalah. Karena terkadang ketika melakukan proses georeferencing, karena skala peta atau skala citra kita ini mungkin kurang detail, atau proses kita memasukkan titik ikatnya ini kurang presisi, nah itu akan sangat memungkinkan terjadi geser-geser seperti ini, seperti yang Bu Erisa alami. Nah, sudah di sini. Nah, mungkin perlu dilakukan proses pengikatan di daerah sini. Jadi di ujung peta, mari kita cari lokasi tersebut ada di sini. Jadi saya akan mengikatkan pada ujung rumah ini, ujung atap rumah ini. Koordinatnya 109, 20, 57. Oke. 0 derajat 3, 43,7. Nah, ini oke. Ini bisa terjadi karena ketimpangan titik ikat. Bisa jadi terjadi karena ketimpangan distribusi titik ikat. Oke, selanjutnya kita beri titik ikat di sini. Tadi posisinya di sebelah sini. Oke, mungkin karena ini agak blur, akan Bu Erisa tempatkan titik ikat selanjutnya di sini. (109, 20, 27). Nah, ini perbedaannya hanya di belakang koma. Oke. Agak belok-belok, tapi secara umum itu kenampakannya sudah hampir sama dengan pada Google Earth. Nah, arah-arahnya, arah hadapnya itu sudah hampir sama. Nah, kalau sudah cukup merata seperti ini, tidak masalah, coba kita lakukan update georeference. Nah, sudah update georeference. Ini sudah memiliki sistem koordinat sesuai dengan pada Google Earth. Nah, kalau sudah, coba kita close dulu untuk memastikan data kita sudah tergeoreferencing dengan baik. Tadi yang belum georeference, nah dia sudah tergeoreferencing dengan baik. Nah, namun citra yang agak miring-miring seperti ini itu sangat mungkin teman-teman alami dalam proses georeferencing. Sebenarnya terkait dengan presisi dan akurasi dari titik ikat yang teman-teman inputkan. Jadi memang lebih baik itu kalau titik ikat yang teman-teman inputkan itu sumbernya dari pengukuran lapangan ataupun dari muka peta pada data raster teman-teman. Jadi lebih presisi dan lebih mudah untuk melakukan proses georeferencingnya. Kalau untuk
menggunakan aplikasi lain, bantuan aplikasi lain seperti Google Earth tadi yang kita lakukan, itu akan lebih challenging atau lebih menantang. Jadi ketika teman-teman mengambil titik ikatnya itu tidak sesuai antara yang diambil dan yang diinputkan, nah kemungkinan citranya teman-teman atau data raster teman-teman ini akan belok-belok seperti ini. Nah, ketika teman-teman belum yakin bahwa proses georeferencing teman-teman itu sudah betul, nah maka sebelum proses update georeferencing tadi, teman-teman bisa menghapus titik ikat yang sudah teman-teman inputkan. Nah, dan bisa mengulangi tahapan-tahapan input titik ikatnya berulang kali sesuai dengan kemauan teman-teman dan keyakinan teman-teman bahwa titik ikat yang teman-teman inputkan itu sudah betul. Nah, namun untuk pemetaan tematik atau pemetaan skalanya umum itu ketika sudah sesuai dengan kondisi asli di lapangan ataupun arah hadapnya pada Google Earth, nah itu sudah cukup bisa ditoleransi. Jadi proses georeferencing menggunakan aplikasi ArcMap dengan pendekatan koordinat UTM dan geografis serta bantuan aplikasi lainnya dalam menentukan titik ikat sudah bisa teman-teman lakukan secara mandiri dengan baik. Oke, meskipun agak menantang untuk yang tahapan kedua ini, tapi practice makes perfect. Jadi semakin sering teman-teman melakukan proses georeferencing, nanti akan semakin familiar teman-teman dengan tools-tools yang digunakan ataupun akan lebih tajam sense of perkiraannya dalam menentukan titik ikat dan menginputkan nilai koordinat dari titik ikat. Namun, prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam proses georeferencing adalah persebaran distribusi titik ikat yang diupayakan merata pada muka data raster atau muka peta kita yang akan dilakukan proses georeferencing. Nah, itu menjadi penting untuk teman-teman perhatikan. Oke, mungkin tutorial untuk proses georeferencing menggunakan sistem koordinat UTM maupun geografis sudah selesai kita lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman perlu untuk melakukan proses georeferencing tadi secara mandiri dan nanti selanjutnya dibuat laporannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak video tutorial yang Bu Erisa sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan ataupun mungkin error-error yang terjadi dalam proses penyampaian tutorial ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman berkomunikasi lebih lanjut kepada Bu Erisa. Oke, Bu Erisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.